ini lanjut ya. Sekarang pertemuan 2, temuan untuk aljabar linear dasar ini ya, yaitu tentang perkalian titik atau dot product. Notasinya ini nih, seperti titik yang ditebalkan itu tuh ya. Membacanya A dot B, A vektor B vektor ya. Jadi dua vektor A dan B itu dot produknya hasilnya adalah sebuah skalar, yaitu besarnya besar A, ingat besar A sama dengan panjang A, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut apit antara dua vektor itu. Saya ulangi, A dot B menghasilkan sebuah skalar, yaitu yang besarnya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut apit dua vektor tersebut. Ini nih, kalau sudut apitnya itu theta, maka A dot B ini ya. Nih, A dot B. Perhatikan di sini, ini sudut apitnya ya. A dot B. Kenapa sebuah skalar? Hasil dari dot product itu adalah sebuah skalar. Kenapa? Karena panjang vektor A itu skalar kan, panjang vektor B juga skalar. Kosinus sebuah sudut juga skalar. Sehingga dot product dua buah vektor itu hasilnya adalah skalar. Oke, itu penjelasan kenapa hasilnya skalar. Nah, sudut apitnya theta itu jika 0 derajat maka cos 0 1 kan, maka dot produknya hanya perkalian panjang kedua vektor tersebut. Tetapi kalau A dan B, vektor A dan B itu saling tegak lurus, sudut apitnya 90 derajat kan, nah 90 derajat, kosinus 90 derajat kan 0 tuh, maka A dot B panjang A kali panjang B kali 0, artinya 0 kan. Nah, disinilah diperoleh kesimpulan bahwa jika dua buah vektor dot produknya sama dengan 0, nih dot produknya sama dengan 0, maka kedua vektor itu saling tegak lurus ya. Nah, dari definisi dot product ini kita bisa mencari sudut antara dua buah vektor dari dua vektor yang diketahui. Ini dari sini nih ya. Dari sini. Dari cos theta, dari A dot B, definisi ini ya, definisinya. Nah, diperolehlah cos theta-nya. Nih, saya panah ke sini ya. Nah, dari sini diperoleh kosinus theta dari sudut theta sudut apit ya, dari dua vektor, yaitu A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Panjang vektor A di pertemuan pertama sudah diketahui, juga panjang vektor B udah. Nah, sekarang A dot B yang tadi dikatakan sebuah skalar itu apa sih hasilnya? Nah, kita lihat di lembar berikutnya. Di sini lihat. Di R3 ini ya, R3 sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ingat tadi vektor satuan sumbu X, pertemuan 1 ya. Vektor satuan sumbu X adalah I, vektor satuan sumbu Y adalah J, vektor satuan sumbu Z adalah K. Ini X, ini titik asal koordinat ya, O nih. X, O, Z itu tegak lurus. Tapi di sini seperti tegak lurus ya. Yang kelihatan langsung tegak lurus adalah Y, O, Z. Itu tegak lurus kelihatan. Tapi X, O, Y sepertinya tidak tegak lurus. Nah, itu adalah tegak lurus ya. Nah, kalau I dot I-nya panjang vektor satuan, seperti namanya panjang vektor satuan, panjangnya adalah 1 ya. I dot I panjangnya 1 kali 1. Sudutnya 0 kan? Karena berimpit. Jadi I dot I 1 kali 1 kali kosinus 0 1, maka 1. Nah, lihat tabel di sini. Tabel ini. I dot I 1, ini keadaan khusus nih. J dot J 1, K dot K 1.
Tetapi yang tidak sama misalnya I dot J itu 0. Kenapa? Karena I dan J itu sudutnya 90 derajat. Kosinus 90 derajat adalah 0. Jadi I dot J 0, I dot K 0, J dot I 0, J dot K 0, K dot I 0, K dot J 0. Yang sama I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Nah, ini kita cari kenapa A dot B bisa dikatakan sebuah skalar. Lihat di sini. Nah, vektor A1I, A2J plus A3K itu seperti kalau diringkas tulisannya adalah A1, A2, A2, A3 itu diringkas aja ya, A1, A2, A3. Nah, bentuk panjangnya A1, A2, A3. Itu ya. Ini dibaca A1I, A2J, A3K ya. B-nya B1I plus B2J plus B3K. Nah, coba lihat A dot B. A1I dot B1I, I dot I 1. Maka tinggal perkaliannya A1 kali B1. Tetapi A1I dot B2J, I dot J sudah 0. Tidak usah kita kalikan A1 B2. Sekarang A1I B3K, I dot K 0. Jadi tidak ada A1 B3. Nah, sekarang dari A2J ke B1I, J dot I 0. Nggak ada kan hasilnya 2B1. Sekarang A2J dot B2J, J dot J 1. Jadi hasilnya A2 kali B2. Kemudian ke sini juga 0 ya, J dot K. Sekarang ini lagi A3K ke I, K dot I sudah 0. Tidak ada, jadi tidak ada A3B1. A3K dot B2J, K dot J 0. Jadi tidak ada A3B2. Nah, sekarang A3K dot B3K, K dot K 1. Maka hasilnya A3B3. Sehingga A dot B itu adalah sebuah skalar yang ini besarnya. A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Hasilnya itulah yang disebut skalar ya. Nah, nanti untuk contohnya sekaligus saja kita dengan setelah menyelesaikan tentang perkalian silang atau cross product ya. Karena ini langsung saja nanti di satu soal disatukan contoh soal untuk dot product dan cross product. Nah, sekarang kita ke cross product atau perkalian silang. Berbeda dengan dot product tadi. Dot product tadi menghasilkan sebuah skalar. Tetapi cross product yang notasinya seperti tanda kali itu ya. Nih notasinya. Menghasilkan sebuah vektor. Kenapa vektor? Lihat definisinya. Perkalian silang atau perkalian vektor A dan B didefinisikan sebagai perkalian dari A dan B dan sinus sudut apit keduanya. Arahnya hasilnya adalah C. C menghasilkan A cross B tadi hasilnya adalah C. C itu tegak lurus terhadap A dan B. Jadi vektor kan? Nah, saya ulangi. Ini definisinya nih. A cross B adalah AB kali sin theta mu. Mu itu adalah vektor satuan yang tegak lurus A dan B. Ya. Jadi hasilnya karena ada vektor di situ, maka A cross B menghasilkan sebuah vektor. Ya, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya tentang beberapa gambar dari A cross B ya. A cross B. Nah, ini vektor A, vektor B. Kalau berlawanan arah jarum jam itu hasilnya positif. Jadi A cross B. Nah, ini A cross B. Perhatikan di sini A cross B itu berlawanan arah jarum jam kan? Hasilnya adalah positif. C adalah A cross B. Nah, positif. Tetapi kalau dibalik di sini B cross A searah jarum jam. Kalau searah jarum jam di sini searah ya. Nah, kalau searah berarti hasilnya adalah
negatif. Situ ya. Nah, kalau A cross B tadi menghasilkan C, nih A cross B. Nah, sebaliknya B cross A artinya menghasilkan misalnya D itu sama dengan min C. Jadi sama hasilnya tapi berlawanan arah jarum jam, maka satu positif, satu negatif. Yang berlawanan arah jarum jam itu positif, searah jarum jam adalah negatif. Jadi kalau yang berlawanan tadi adalah A cross B, kita misalkan C, maka B cross A adalah min C, yaitu D di sini. Nah, itu tentang penggambaran geometri. Insya Allah kalau kita ketemu diberikan penggambaran di depan kelas ya. Insya Allah tapi ini sebetulnya kalau di depan kelas hasil C ini adalah masing-masing tegak lurus A, tegak lurus B hasilnya itu. Begitu juga D ini tegak lurus A, tegak lurus B, tapi di sini sepertinya tidak kan? Bayangkan saja seperti itu untuk penggambaran geometrinya. Nah, sekarang kita beralih ke penggambaran secara aljabarnya apa itu A cross B. Nah, jika diketahui ini vektor A, ini vektor B, vektor A-nya A1, A2, A3, A atau A1I plus A2J plus A3K, dan vektor B-nya B1, B2, B3 atau B1I plus B2J plus B3K. Nah, A cross B adalah sebuah determinan. Nah, di sini materi determinan belum diberitahu, ada di materi ini, nanti ada di bagian matriks di pertemuan ketiga setelah ini ya. Nah, untuk sementara ringkas saja dulu bahwa determinan nanti diperjelas dengan hasilnya saja. A cross B dari dua buah vektor ini hasilnya adalah sebuah determinan matriks 3 kali 3. Nah, matriks ya 3 kali 3 nih, barisnya 3, kolomnya 3. Determinan matriks 3 yang baris pertamanya IJK, baris keduanya adalah komponen vektor A, A1, A2, A3. Perhatikan baris pertama IJK, baris pertama IJK, baris kedua komponen vektor A, A1, A2, A3, baris ketiga komponen vektor B. Nih kan, perhatikan ya. Nah, untuk B cross A sama, yaitu IJK baris pertama, baris keduanya komponen vektor B yaitu B1, B2, B3, baris ketiga komponen vektor A, A1, A2, A3. Nah, buktinya kenapa seperti ini secara matriksnya diperjelas di lembar berikutnya ya. Ini diketahui dua vektor ini diketahui. Kita lihat kenapa jadi seperti ini. Tapi untuk sementara seandainya pun tidak mengerti, ini saja diingat dulu karena belum bicara tentang matriks. Kita lanjut ke berikutnya. Iya, ini nih A cross B itu kenapa jadinya seperti itu determinan ya. Berangkat dari sini nih, tabel sini nih. Tabel ini adalah memperlihatkan kedudukan atau keadaan khusus dari cross product dari dari vektor-vektor satuan dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, IJK. I cross I. Ingat I panjangnya 1, I panjangnya 1. Sinusnya I itu sudutnya 0 dari kan, sinus 0, 0. Jadi I cross I hasilnya 0. Tetapi kalau yang tidak sama, I dot J ada K, kenapa positif dan negatif. Satu contoh saja saya berikan di sini, tidak usah panjang-panjang. Kenapa I dot J itu sama dengan K? I dot J, perhatikan I dot J itu searah atau berlawanan jarum jam. Itu berlawanan jarum jam ya, 1 kali 1. Nah, vektor satuan yang tegak lurus keduanya adalah K, maka hasilnya adalah plus K. IJ itu tegak lurus K ya,
maka hasilnya adalah plus K. Kenapa plus K? I dan J itu K yang tegak lurusnya. I 1, kosinus 90 adalah 1. Jadi 1 kali K plus K. Kenapa plus? Karena berlawanan arah jarum jam. Saya terangkan lagi kenapa yang ada yang negatif. Negatif sini. K dot J. Negatif I kan, min I. K dot J. K dot J. Sudutnya 90 derajat kan? Nah, K dot J yang tegak lurus adalah I. Tapi karena searah jarum jam jadi min I. Nah, silakan dicek untuk yang lainnya. Yang sama adalah 0, yang berbeda adalah plus atau min, silakan cek di sini. Nah, itulah yang menyebabkan hasilnya seperti ini, A cross B itu. Nah, untuk sementara ini adalah rumus namanya. Nah, ini adalah rumus determinan yang disebut teorema Laplace itu tadi, nanti ya di sini nih nanti pada matriks ya. Namanya disebut di sini nanti dalam matriks adalah sebuah penghitungan determinan dengan cara mengekspasi baris dan kolom, yaitu Laplace nanti ya, diperjelaskan nanti pada saat materi determinan matriks, yaitu dengan ini tadi yang rumus tadi, maka dihasilkan ini ya. Kenapa min J, kenapa K, kenapa ini tidak plus, ini hasilnya. Ini I itu dicoret IJK, ini sisanya A1, sisanya A2B3, B2 B3. Dan kemudian J dicoret di sini, sisanya A1 A3, B1 B3. Kemudian K sisanya A1 A2, B1 B2. Min J dan K itu nanti diperjelas pada namanya tanda kofaktor. Oke, itu penjelasan materi tentang dot product dan cross product. Nah, tadi saya udah bilang contohnya secara langsung saja antara dot product dan cross product. Nah, di sini ini contohnya ya. Kita lihat contohnya di sini. Ada dua buah vektor 1, 2, 3. Kalau penulisan panjang tadi A1I plus A2J plus A3K. Jadi di sini kalau pakai IJK 1I plus 2J plus 3K. Tapi langsung saja sama saja 1, 2, 3. Vektor B 3, 2, min 1 atau penulisan tadi 3I min 2J plus 1K. Nah, tentukan A cross B. Perhatikan sini. Kita lihat A cross B. A cross B. Nah, balik lagi tadi ke tadi. A cross B ya. A cross B itu jadi ini ditulis 1, saya tulis sini ya, determinan dari di sampingnya aja. Jadi berikutnya kita lihat berikutnya. Nah, itu determinan dari hasilnya adalah determinan dari pertama tadi I J K, kemudian baris pertamanya tadi apa, vektornya tadi, vektor di baris pertama tadi adalah, balik lagi, 1, 2, 3, 3 min 2, 1. 1, 2, 3, 3 min 2, 1. 1, 2, 3, 3 min 2, 1. Ini determinannya. Nah, I diambil di sini, I sisanya 2, 3 min 2, 1. Nah, ini J dibuat min di sini, nanti tanda kofaktor diperjelas nanti. J sisanya 1, 3, 3, 1. Kemudian K 1, 2, 3 min 2. Nah, untuk determinan sisanya 2 kali 2 adalah 2 kali 1 ditambah 3 kali min 2. Jadi determinan 2 kali 2 itu, nih misalnya matriks 2 kali 2, ini determinannya AD min BC. Nah, ini determinan 2 kali 2. A kali D min B kali C.
2 kali 1 dikurang 3 kali min 2. Jadi 2 tambah 6. Min J, 1 kali 1 dikurang 3 kali 3. 1 kurang 9. Plus K, 1 kali 2. 1 kali min 2 dikurang 2 kali 3. Nah ini hasilnya. 8I plus 8J plus 8K. Yaitu 8, 8, min 8 itu A cross B tadi ya. Nah untuk sebelum mencari berikutnya, carilah B cross A dengan cara yang sama. Berikutnya contoh untuk dot product, ini baru cross product ya. Baru cross product ya. Nah ini hukum-hukum aljabar vektor, silakan dibaca, nanti ini akan dipakai pada saat diperlukan, misalnya dalam matriks ya. Nah hukum-hukum ini berlaku kalau syarat-syarat yang dipenuhi. Oke, silakan dibaca aja hukum aljabar vektornya. Ya, lanjut ke contoh dot produknya. Ini contoh nih. Kalau contoh yang satu ini ada dot product, ada cross product, ada sudut antara dua vektor. Ada dua vektor A dan B, 2, 3, 4, min 1, 2, min 5. Pertanyaan A. Pasti udah tahu kan, A plus B, ditambahin saja 2 tambah min 1, 3 tambah 2, 4 tambah min 5. Kemudian A min B, soal B, kurangin 2 kurang min 1, 3 kurang 2, 4 kurang min 5. Kemudian pertanyaan C, panjang vektor A, ingat akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Nih panjang vektor A, yaitu komponennya 2, 3, 4. Maka panjang vektor A akar dari jumlah kuadrat komponennya. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Gitu juga dengan B, D, soal D, panjang vektor B. Akar dari komponennya yaitu min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 5 kuadrat akar 30. A dot B, tadi penjelasan di awal sebelum cross product, 2 kali min 1 tambah 3 kali 2. Oh ini kurang plusnya ya. Jadi dot produknya itu nih, ini ada tambah di sini, tambah. Oke. Di sini ada tambah. Ada tambah ya. Jadi 2 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 4 kali min 5. Hasilnya adalah min 16 ya. Itu pertanyaan E. Nah sekarang sudut antara A dan B. Ingat tadi kosinus sudut apitnya adalah A dot B. Nih sini. A dot B dibagi panjang A kali panjang B. A dot B tadi sudah dapat yaitu min 16. Panjang A akar 29, panjang vektor B akar 30, hasilnya akar 870. Maka itu cos theta ya, ini cos theta. Maka tetanya adalah arcos cos min 16 per akar 870. Silakan dicari nih ya, berapa derajat ya. Nah udah, sekarang A cross B sama seperti tadi. Determinan dari matrik 3 kali 3, baris pertamanya IJK, baris keduanya komponen A adalah 2, 3, 4. Komponen B min 1, 2, min 5. Nah ini hasilnya sama seperti contoh yang tadi ya. Nah di contoh itu ini yang dicari. Nah ini juga silakan dicari. Kenapa B cross A nya adalah cuma berlawanan tanda saja. Tuh B cross A nya berlawanan tanda saja. Nanti jadi pertanyaan pada saat tatap muka nanti, bukan tatap muka, pertanyaan di grup ya, kita belum tatap muka, pertanyaan di grup. Kenapa? Kalau A cross B nya min 23, 6, 7, B cross A nya 23, min 6, min 7. Tapi kalian cari dulu kenapa B cross A nya hasilnya ini, yaitu dengan cara-cara seperti ini. Tapi di baris 2 nya min 1, 2, min 5, di baris 3 2, 3, 4. Nah, itu jadi sampai di sini temu 2 kita
soal-soal yang ada nanti saya berikan di grup aja soal-soal nanti ya. Silakan disimak dulu materi temu 2 ini, karena temu 1, temu 2, temu 1 sudah saya kirim ya. Ini sekarang temu 2 dengan variasi yang berbeda. Kita bisa nanti dengan cara apa berikutnya ya. Silakan disimak dulu, dikirim sebelum saat jam kuliah sebenarnya ya, supaya bisa disimak. Oke, terima kasih.